Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan pembahasan tentang soal paket 1 UKK tahun 2021 Teknik Komputer dan Jaringan. Di mana pada soal ini diminta untuk rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Yang pertama di sini perlu dijelaskan bahwa konfigurasi secara fisik ISP-nya kita sambungkan pada switch, kemudian dari switch kita masukkan pada Ether 1 di router A dan router B. Itu secara fisik. Sedangkan untuk konfigurasi settingnya kita akan mulai. Untuk yang pertama di sini kita setting mikrotik untuk LAN. Nah, pada kesempatan ini konfigurasi akan dimulai dari reset ya. Artinya di sini kita mulai dari pengaturan 0. Biar jelas bahwa pengaturannya belum ada sama sekali sebelumnya. Nah, oke, setelah kita tunggu proses reset selesai, nanti kita tinggal klik reconnect. Nah, di sini sudah terhubung, artinya pengaturan masih kosong ya. Nah, sembari dari itu kita akan buka soal UKK yang digunakan. Pertama, untuk LAN dulu kita mulai. Target utama kita adalah bagaimana menghubungkan mikrotik ini pada internet. Kita mulai dengan static routing. Kita isi IP address. Lalu di sini kita isi 192.168.11. Nah, ISP yang diberikan di sini untuk gateway ISP 192.168.11.1. Kita gunakan nomor selain 1. Misalkan saya pakai 5/24. Ini kelasnya. Lalu kita pakai Ether 1. Kemudian kita apply. Ini secara otomatis network akan terisi. Ini juga nanti akan berguna pada dynamic routing OSPF. Kemudian oke. Kita lanjut pada IP route. IP, kemudian di sini ada perintah route. Lalu kita tambah. Dan yang diisi di sini adalah pada bagian gateway 192.168.11.1 sesuai dengan ISP yang diberikan oleh penguji. Kemudian setelah itu ini kita apply, lalu oke. Tahap berikutnya kita mengisi DNS, kemudian kita isi di sini DNS yang kita pakai, DNS-nya Google dan DNS Yahoo. Kemudian jangan lupa kasih tanda centang pada allow remote request. Kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita tes dulu apakah benar sudah terkoneksi pada internet. Kemudian kita tes dulu IP address kita apakah benar-benar sudah terpasang atau ke gateway ISP yang diberikan 192.168.11.1. Ini ISP yang diberikan oleh penguji. Nah, di sini berhasil koneksi. Kemudian selanjutnya kita tes ping pada Google ya. Ping 88, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Setelah ini kita baru lanjut pada tahap berikutnya. Ingat, yang kita atur ini adalah router untuk LAN ya. Router untuk LAN. Jadi untuk memperjelasnya saya ganti identitasnya dulu. Sistem identity, kemudian saya buat di sini router LAN. Kemudian apply. Oke, nah di sini di atas sudah berganti ya identitinya router LAN. Kita lanjut untuk mengatur IP address pada LAN. IP address pada LAN ada ketentuan nomor IP-nya. Kita lihat di soal. Nomor IP yang dipakai untuk LAN itu 253/28 ya. Kita buat 200.50.3.1/28. Kemudian ethernya saya pakai Ether 2, apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini untuk IP address sudah berhasil. Kemudian agar Ether 2 bisa terhubung dengan internet seperti Ether 1, kita lanjut pada bagian firewall. Kita buat dulu firewall NAT-nya. NAT source net, kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1. Kemudian setelah itu di action kita pilih Masquerade. Lalu kita apply. Oke.
Nah, seharusnya sampai di sini kita sudah bisa terhubung ke internet ya. Lalu tahap berikutnya di sini kita tes apakah benar sudah bisa terhubung. Kita set IP address PC ini karena terhubung melalui Ether 2 ya. Ether 2. Oh, ini sudah otomatis ya karena IP-nya sudah saya set di praktek sebelumnya. Saya cek nomor IP yang saya pakai. Nah, ini saya pakai 253 ya. IP address saya. Jadi sesuai dengan IP dari LAN. Kemudian kita tes koneksi internetnya. Apakah bisa menggunakan internet ya? Nah, saya ketikkan di sini internet. Internet. Dan enter. Nah, di sini berhasil ya. Saya berhasil searching, bisa menggunakan akses internet. Artinya ETH1 dan ETH2 saya sudah berhasil untuk konfigurasi LAN pada router LAN. Kemudian kita lihat tugas berikutnya apa. Setelah kita berhasil menggunakan LAN, kemudian di sini ada dynamic routing router A ke router B. Untuk dynamic routing router A ke B, artinya dari LAN ke WLAN. Nah, di sini saya akan menggunakan OSPF. Untuk pengaturannya sendiri, kita masuk pada routing, kemudian kita pilih perintah OSPF. Di bagian interface, ini kita tambahkan interface-nya. Lalu kita pilih interface-nya Ether 1, karena Ether 1 yang terhubung ke switch ya. Kemudian kita apply, lalu OK. Lanjut kita atur pada bagian network. Di bagian network, kita masukkan semua network yang ada pada jaringan ataupun router kita ini. Untuk mengetahui jaringan kita nomornya berapa saja, kita buka IP, kemudian kita pilih address. Nah, yang menjadi network kita adalah bagian ini. Di sini ada tertulis network, jadi nomor inilah yang kita masukkan. Kita tambah 192.168.11.0. Ini ya backbone kita 1. Kemudian backbone kedua kita tambah lagi 200.50 titik 3.0. Nah, sesuai dengan nomor network ini. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil melakukan OSPF. Kemudian kita lihat lagi di soal sistem keamanan jaringan yang diminta. Konfigurasinya dari proxy server ya. Dari proxy server, port proxy-nya 3128, CAC-nya, kemudian visible host, lalu transparent, lalu block site 2 minimal ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada IP, kemudian web proxy. Lalu di sini kita enable, masukkan portnya 3128 ya, sesuai dengan soal. Kemudian chat on disk kita aktifkan. Lalu untuk chat administrator, di soal ini diminta nama peserta ya. Saya menggunakan email saja sebagai contoh. Kemudian setelah ini kita masuk pada bagian akses untuk blocking site, karena kita masih berada di web proxy access. Lalu kita letakkan di destination host alamat yang akan kita blok. Saya tentukan bsnp.or.id. Kemudian aksennya kita pilih Dini. Lalu kita apply, kemudian OK. Kita tambah lagi untuk blok situs yang kedua. Sama caranya, destination host, kemudian tanda bintang. Lalu situsnya linux.or.id. Kemudian aksennya kita pilih Dini. Lalu apply, kemudian OK. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai untuk blocking. Kita cek lagi pada soal. Di sini ada diminta transparan ya. Transparan agar secara manual nanti blokirnya ini dialihkan kepada alamat destination port proxy yang kita buat. Kita masuk pada IP, kemudian firewall. Di bagian NAT ini kita tambahkan
jenisnya kita pakai yang destination net, bukan source net ya. Source net untuk menghubungkan destination net. Kemudian setelah ini protokolnya kita pilih TCP, lalu destination portnya 80. Lalu kemana dialihkan? Kita lihat di bagian action. Ini kita pilih redirect, alihkan artinya. Lalu kita pilih to port 3128 sesuai dengan soal. Kemudian kita apply, lalu oke. Sekarang kita cek situs yang kita blokir tadi, linux.or.id. Apakah berhasil atau tidak ya? Kemudian website kedua bsnp.or.id. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita berhasil memblokir situs BSNP dan chat administratornya dihubungkan ke email saya ya. Baik, selanjutnya di sini sesuai dengan instruksi soal, setiap klien yang terhubung menggunakan kabel hanya memiliki hak akses bandwidth 64 kbps. Nah, untuk mengatur limit bandwidth ini kita masuk dari perintah queue, kemudian simple queue, lalu kita tambahkan di bagian general ini kita buat nama pengaturannya limit LAN, lalu targetnya pada bagian network. Untuk networknya kalau lupa bisa dilihat melalui IP address, IP kemudian address. Nah, kita cek ini networknya ya, kelasnya 28. Maka kita isi di sini di bagian target 200.50.3.0/28 kelasnya. Kemudian kita tentukan limitnya 64K. Lalu kita apply, kemudian oke. Nah, untuk memeriksa apakah berjalan atau tidak, kita lihat pada bagian traffic. Ini sudah berjalan ya. Kecepatannya ini untuk upload download. Kemudian kita periksa lagi di bagian soal. Pengujian PC laptop yang terhubung router. Ini IP static, IP dinamik, tes koneksi ke router, tes koneksi antar klien. Koneksi antar klien sudah berhasil ya. Klien ke internet ini kita anggap sebagai kliennya karena kita sudah bisa mengakses internet. Nah, itu saja untuk router di bagian LAN. Selanjutnya kita masuk pada bagian router WLAN atau router kedua. Sini router baru saja saya reset, artinya konfigurasi masih kosong ya. Kemudian ini kita perbesar. Target pertama kita adalah menghubungkan router ini kepada internet terlebih dahulu. Kita pilih address, kemudian sesuaikan dengan ISP 192.168.11. Saya contohkan di sini saya pakai IP 5. Kemudian ether 1, lalu apply. Jangan lupa /24-nya jangan lupa ya. Nanti tidak bisa terbaca gateway. Kita apply ini 0. Kemudian oke. Kita masuk pada IP route. Ini juga sesuai ketentuan yang diberikan oleh penguji. Kemudian kita isi pada bagian gateway 192.168.11.1. Kemudian kita apply. Oke. Lanjut pada bagian DNS. DNS sendiri untuk WLAN ini ada ketentuan dari soal ya. Kita cek di sini DNS-nya dibuat primary DNS Google, kemudian secondary di sini ada alamatnya. Kita isi 8.8.8. Kemudian yang sekunder 250.333. Kita isi lagi 200.50.3.33. Kemudian kita checklist allow remote request, kemudian apply, lalu oke. Sekarang kita tes apakah berhasil koneksi ke internet. Kemudian kita pilih perintah ping, jadi DNS-nya ya.
dan di sini refresh ya. Berarti kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, selanjutnya kita atur pada bagian wireless. Pertama kita pilih IP address, kemudian kita tambahkan IP address-nya sesuai dengan soal. Di sini yang diminta soal 200.50.3.49/28. Kemudian untuk interface kita pilih WLAN 1, apply, kemudian OK. Lalu tahap berikutnya kita aktifkan wireless-nya. Ini saya klik tanda checklist, lalu double klik. Kemudian yang perlu disetting di sini SSID, saya gunakan UKK Saddam ya. Lalu saya apply. Di WLAN-nya saya biarkan saja. Ini kemudian modenya ya. Modenya kita buat AP Bridge. Ini UKK Saddam, kemudian kita apply. Lalu OK. Setelah itu kita masuk pada bagian IP DHCP server untuk mengatur IP yang diberikan melalui WLAN. Kita pilih WLAN 1, kemudian next. Ini gateway-nya sudah pas ya, sesuai dengan soal 49. Next. Lalu untuk IP pool-nya ini mintanya 50 sampai dengan 61. Kita buat 50 sampai dengan 61. Kemudian ini DNS-nya juga sudah sesuai, ini primer sekunder. Lalu next, license time-nya diminta 6 jam. Kita ganti menjadi 6 jam. 6 jam. Kemudian kita next. Lalu OK. Lalu untuk tahap berikutnya adalah kita membuat jembatan antara WLAN dengan Ether 1, yaitu berupa firewall NAT. Firewall. Kemudian kita pilih NAT, kita tambah. Lalu di bagian source net, port interface-nya kita pilih Ether 1, exchange-nya Spirit. Ini. Lalu kita apply, kemudian OK. Nah, sampai di sini seharusnya kita sudah bisa terhubung melalui access point kita ya, ataupun WLAN yang kita buat. Sini muncul keterangan WLAN R ya, WLAN ready. Keluar dari sana. Ini saya hubungkan menggunakan handphone ya. Untuk pengetesan di sini juga muncul UKK Saddam. Saya coba connect. Nah, di sini connected ya. Berarti kita sudah berhasil sampai di sini connected. Atau kita tes, kita buka Google. Misalkan ini saya reload. Atau saya ketikkan saja di sini A ya. Saya search. Yang jelas di sini ada muncul internet akses pengujiannya. Oke, kita lanjut. Setelah bagian WLAN ini selesai, kita masuk pada dynamic routing ya. Dynamic routingnya menggunakan OSPF sama seperti router sebelumnya. Kita masukkan semua networknya. Kemudian setelah itu nanti kita limit 32 kbps. Kita lanjut untuk konfigurasi. Kita mulai dari routing, kemudian OSPF, lalu kita tambah di interface-nya. Kita pilih Ether 1 sebagai interface untuk penghubung, kemudian apply, OK. Kita lanjut pada bagian network, kemudian tambahkan networknya. Kita lihat saja di address ya. Nah, ini kita masukkan networknya 192.168.11.0, kemudian slashnya 24 ya, 24, kemudian apply, OK. Kemudian network kedua kita tambah lagi 200.50.3.48/28, kemudian apply, OK. Ini kita sudah selesai untuk membuat backbone-nya ya. Kemudian kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu pengaturan limit. Kita masuk dari queue, kemudian simple queue. Kita buat limit WLAN. Kemudian yang menjadi target kita 200, alamat IP-nya ya, 200.50.3.48
kemudian 3.48/28. Kemudian kita save di sini 32K. Di sini tidak ada 32K ya, kita ketikkan secara manual 32K. Kemudian ini juga kita hapus, kita isi 32K. 32K kecil ya, sorry. Ini kita hapus. Kemudian apply. Lalu oke. Nah, kita cek dulu apakah limitnya berjalan atau tidak. Jadi traffic ini sudah berjalan ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan setting WLAN. Nah, sampai jumpa, semoga berhasil mengikuti UKK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.